Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua Hadid Abdurrahman dalam podcast Sudah Pocong Cup. Kali ini di kesempatan kali ini kita pengen lagi bawain segmen serem gak sih? Tapi sebelum jatuh tapi itu sebuah settingan. enggak jatuh enggak. Tapi sebelum ini kan, sebelum bawa segmen kita bakal simulasi dulu. Kan ada serem gasnya belum? Kalau reguler kan reguler. Enggak ada Oh iya, kalau serem kan serem gak sih? Kalau serem? Oh iya. Soalnya mungkin ini udah sangat lamanya ya. Terakhir gua ngebawain serem basi itu waktu episode spesial episode eksklusif di Penyu FM. Itu pun sendiri dan banyak yang komen garing. Iya. Oh garing nih sebenarnya. Iya iyalah ya, aku bawainnya bingung kan, gak ada tektokannya. Oh iya. Coba tak serem-seremin jadinya aneh. Tektokan sama penyunya dong. Penyu diam cuy. Penyu tidak bisa bicara ya sebenarnya. Kecuali penyunya ini, dia apa namanya? Penyunya di Kerasakti itu. Dewa apa? Enggak tahu yang dewa atau apa tuh yang jadi kendaraan di Kerasakti itu. Ada. Kan kendaraannya awan. Iya benar, kendaraan Kerasakti awan, tapi di Kahyangan tuh ada penyunya. Oh aduh. Ada membawa biksu tong Kerasakti kucing sampai 4 kali. Di episode mana tuh? Enggak tahu lupa. Pokoknya bisa berenang di dalam itu. Oh mantap sekali. Setuju lah pokoknya ya. Jadi kita ada di segmen serem. Enggak sih. Kalau serem, bilang serem. kalau enggak sih, kirimin cerita terserem kalian. iya, kirimin cerita lu yang lebih serem. Mantap. Jadi sebelum kita masuk ke segmen, seperti biasa men, kita mau ngapain ini? Kita mau makasih banget untuk para sobat tidak terlihat yang sudah mensupport kita baik via media sosial, memfollow akun-akun sosial media kita ataupun mendengarkan Pucong secara maraton dan diulang lagi. Yes. Tapi ada ya, aku juga bingung. Ada, tapi rata-rata Makasih banget lah. episode awal-awal. Enggak ada yang kata lu pulang dari awal sampai maraton sampai akhir terus ulang gitu ya. Iya, itu udah agak lama men. Gini, itu episode ketika lo masih di Jogja. Oh iya. Karena setelah itu emang agak kerasa ini apa? Fitrahnya lu agak hilang. Fitrahnya lu tuh agak hilang. Kerasa kendornya mulai. Kerasa kendornya. Ya gimana ya? Biasanya bareng gini jadi terpisah gitu aneh. Itu waktu itu yang terpengaruh ini sih dia sebenarnya skripsi terus juga ya, kondisi keuangan itu pokoknya itu dicampur aduk dan akhirnya nggaknya kelucung-lucung juga. Iya. Ini kan semua itu sudah terlalui, sudah dilalui. Alhamdulillah sudah finansial sudah stabil. Iya, sudah mulai merangkak naik. Ini katanya mau sewa studio nanti ya? Iya. Sewa studio band. Tapi lu tahu gak sih di Jakarta tuh udah ada studio podcast mini gitu, Des. Jadi sewa boy, sponsor lu dong, itu apa tuh? Jogja Halal Fest. Jadi buat sponsor yang mau masukin MOOC ya. Oke, MOOC di. Ini apa nih sponsornya? Enggak ada. Ada cok, tapi nggak tahu tuh apa logo ya. RA ini. Pokoknya ini kita aliran kita aja ya. Gini biasanya yang kita minum tuh kayak kopi tuh kopi gajah tuh. Oh iya tuh anjir. Itu lucu itu cok. Iya. Ada gajahnya kan? Lucu kan? Ada. Nanti minta sama Mas Saska. Nah sama Mas Saska, ada game merchandise banget. Tapi yang paling lucu tuh cara mereka menyapa ini apa tuh mainnya? Tubrukers aja. Kayak nggak ada nama lain aja. Iya. Udah amat ya. Tubrukers. Kenapa aja? Kalau ketemu tubruk kan. Kalau ketemu malah mosing. Jadi misal gini ya, anak-anak ya ini mungkin sambil sponsor by kopi gajah gitu ya. Anak-anak kopi gajah ini Kopdar. Ya gimana bro? Kurang lebih kayak ini apa? Domba Garut. Itu sebuah ini ya potensi bisnis untuk rumah sakit terdekat. Jadi setelah Kopdar dipastikan banyak benjol. Asuransi pak. Asuransi. Jadi Anda marketing asuransi bisa itu join ke anak-anak komunitas kopi gajah. Jadi asuransi kepala mereka. Asuransi kan kepala mereka. Anak tuh itu beneran kayak Zidane cok. Dan Zidane itu dulu brand ambassador-nya kopi gitu. Oh, iya, tapi belum terkenal. Iya. Itu apa namanya teaser sebelum anjing ngomongnya kenapa sih aneh bener. Itu ya sobat terlihat. Tapi sebelumnya gue juga mau makasih nih, jadi kan kemarin kayaknya kan memang bener-bener baru mau treatment YouTube ya. Jadi di YouTube itu kan ada laporan insight
newsletter gitu loh di bulan April kemarin. Ya. Jadi kita berdua tuh gue sama Gilang makasih banget buat 108 subscriber baru di bulan. Oh masa? Iya di bulan April. Terima kasih. Tuh, jadi kita ini sedang mengejar ke 1000 sub sama 4000 jam tayang. Amin. Kita sekarang baru ada di 200 jam tayang. Bisa. 4 gini, gue pernah konversiin kan 4000 jam tayang itu kalau dikonversikan ke waktu itu 5 bulan nonstop nonton itu. Kita baru 200 jam tayang. Tapi itu dulu sebelum peraturan itu kayak sekarang tahun 2014 atau 15 itu temen gue kan ada, dia tuh sebenarnya blogger, dia tuh belajar blogging, tapi salah satu teknik bloggernya tuh dia tuh diajarin juga sharing lewat asalnya YouTube kan sebelum peraturan kayak sekarang. Jadi tuh dulu ada peraturan yang ngebolehin lu punya akun banyak terus lu standby-in akun lu misalkan ada 3 laptop nih, atau lu masukin akun yang berbeda terus nonton video lu yang sama, itu ternyata masih bisa dulu. Makanya dulu banyak orang yang suka sama peraturan lama karena mereka bisa bikin bot banyak terus nontonin video mereka gitu. Dan teman gue belum bisa. Teman gue melakukan hal itu. Soalnya itu gampang kedetek sama YouTube sama algoritma YouTube-nya. Jadi kita tahu misalnya ini bot itu. Bener. Sebenarnya gini man, kalau memang mau ngomongin itu ya banyak sebenarnya cara-cara buat ngakalin gitu loh. Tapi ya balik lagi sih, mungkin karena gue sama Gilang nggak terlalu concern ke situ, ya udah kita reach-nya by organik aja. Jadi ada tuh beberapa sobat terlihat nanya, wah ini kenapa kok lama banget naik subsnya itu. Ada ini, gue tuh ngikutin channel ini udah setahunan tapi kok nggak 1000 gitu kan. Ya itu, ya mungkin karena memang konten kita masih perlu banyak pembenahan. Keduanya kita memang nggak pakai treatment apa namanya akselerasi kali ya. Emang ada juga ada cara-caranya, cuman memang kita nggak pakai cara itu. Ya udah biar organik aja gitu. Ya gitulah sobat terlihat, yang penting kita konsisten aja, minta dukungannya aja sih. Minta dukungan untuk bisa konsisten setiap minggu menayangkan video sama podcast. Nah, Kak mau masuk cerita apa gimana? Tadi udah makasih ya? Udah. Jadi gini sobat terlihat, akhirnya setelah sekian lama nih kita sebenarnya udah nggak sekian lama sih, ceritanya sebenarnya dikirim udah lumayan lama. Tapi kita baru bawain sekarang. Yang jelas kita kan biasanya ada tuh segmen-segmen dari Serem Nggak Sih yang dikirim oleh kalian yang ada di luar negeri. Iya. Jadi kemarin ada setan apa sih men? Setan Perancis. Setan Perancis. Setan Perancis, habis itu Thailand. Australia Mas Jo 3. Jepang Mas Erwin. Mas Erwin. Jepang. Habis itu 4 titik. Iya itu doang sih. Baru itu doang. Nah ini sekarang kita ada nih. Tapi kan bukan setan Hongkong. Ya, nggak apa-apa lagi. Yang penting ini dari Hongkong. Aneh bener. Wah ini ceritanya setan Hongkong, meskipun setannya nggak di Hongkong. Yang penting yang mengirimkan cerita dari Hongkong gitu. Jadi kita sekarang akan bawakan sebuah cerita. Ada beberapa cerita sih ya. Iya tapi itu masih dalam satu set. Iya. Masih dalam satu paket, ada beberapa kejadian cerita itu dikirim oleh sobat @iratresno. Jadi ini ya sekaligus kita mohon maaf ya ke Mbak Ira atau Mbak Tresno. Gue manggilnya lupa, Mbak siapa lupa. Ibu apa Mbak? Aku manggilnya Mbak. Jadi Minso bilang ke kita, terus habis itu gue beberapa kali juga komunikasi di DM. Tuh, jadi Mbak Ira Tresno ini sudah ngirimin sudah lumayan lama, jadi baru kita bawain sekarang. Sorry banget nih Mbak. Soalnya kebanyakan ini jenis apa namanya yang ngirim yang sebenarnya kita juga sih yang regulasinya rada kendor. Yes. Maksudnya cerita-cerita yang di DM tuh terkadang keskip loh. Iya. Ketimbang sama cerita-cerita yang lewat email kan. Kalau email kan bisa dilabel-labelin. Terkadang juga yang cerita di email keskip juga tuh. Tapi kalau di email udah tak sortir semua. Iya. Yang DM ini makanya, toh ini sebenarnya tuh waktu itu obrolan Mincu sama Mbak Ira. Terus sebenarnya cerita gitu. Iya, cuma obrolan di DM terus cerita gini. Jadi buat sobat tidak terlihat yang pengen cerita tapi malas nulis ngirim di email, tulis aja di DM kayak gini nggak apa. Kayak Titis kan juga kemarin ngirim beberapa cerita kayak gitu. Ada cerita Titis yang dia by DM juga. Gitu ya sobat tidak terlihat atau sopcus sekalian. Nah ini sebelumnya kan kalau format-format serem nggak sih sebelumnya kan kita berusaha untuk menghafalkan dan berusaha untuk memahami alur cerita daripada para pembaca terlihatnya yang ingin ceritanya. Nah kali ini kita pengen ubah format, kita jadi mau bacain aja nih.
bacain sambil nanti kita sampaikan. Tapi sebelumnya kita udah baca dulu. Kita udah setidaknya udah tahu alurnya bakal kita kemana. Terus kadang tulisan kalian lucu, jadi kita bacain aja. Dan kalian lucu sekali. Benar. Lucu. Ini agar kita sama-sama literasi. Nah ini kan karena Mbak Ira ini kan orang Jawa kan? Iya. Jadi mungkin bisa diceritain latar belakangnya dulu. Mbak Ira ini orang Jawa pokoknya. Mbak Ira Tresno ini orang Jawa. Terus gimana? Yang kerja di Hong Kong. Yes, kerja di Hong Kong. Terus punya cerita tentang di rumah mertuanya. Nah di desa apa gitu nanti gue bacain. Nah ini karena Mbak Ira ini bakal menceritakan dengan setengah bahasa Indonesia setengah Jawa, ada baiknya gue yang membacakan. Iya. Karena biar lo koreksi nanti. Kalau ada bahasa Jawa yang gue salah. Yes. Nanti sambil gue coba bantu. Oke. Aduh, gue kuat dulu. Oke. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Jadi gini, Cong. Sebelumnya kalau tulisanku campur Indonesia Jawa, harap maklum ya, Cong. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ira. Saat ini posisi di Hong Kong. Mbak. Nggak usah ceritain kalau itu. Kalau ini nggak usah ya. Ya, pokoknya Mbak Ira kerja di Hong Kong. Pokoknya asli Jateng, Kaliwungu Selatan, Desa Kedung Soren. Waktu itu 2017 akhir November aku pulang cuti 2 bulan karena mau pindah rumah baru. Oh ya, sebelumnya aku asli asli dusun. Yes. Sebenarnya Mbak Ira nulisnya DS. Gue tahu sampai kita tadi apa DS ini apa? Ternyata dusun. Tambah desa dusun. Palalangan Sido Makmur, suami orang Kedung Soren. Lanjut lagi, karena biasa namanya orang Jawa mau pindahan, kawinan apapun pasti nyarinya hari yang bagus. Jadi sebelum tiba hari pindahan, aku sama suami tidur di rumah mertuaku dulu. Oh iya, suamiku namanya Trisno, tapi kita punya panggilan sayang nih, Pak. Punya panggilan sayang. Aku manggil suamiku Pak Ijo, suami manggil aku Pak Ijem atau Yem. Lanjut lagi, karena mertuaku duda, rumah juga masih rumah khas zaman dulu. Rumah kayu, lantai masih tanah. Buka pintu langsung lihat meja, kursi bagian kiri, rumah menghadap ngalor apa? Itu Utara. Bagian kanan ada meja panjang sama tutup nasi, plus rice cooker, plus galon air, terus tengah-tengah ada 3 bagian pintu. Anjir, itu di slide banget, Pak. Oke, sampai situ dulu, Men. Sampai situ dulu. Jadi kan gue tuh ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Di sini kan Mbak Ira ini kan menjelaskan kalau dia itu asalnya kan dari Jateng, Palalangan, Sido Makmur. Gue tuh jadi penasaran, ini ada di kota mana? Oh, ini Kaliwungu apa? Emang ada kota Kaliwungu? Kaliwungu itu paling kalau kecamatan Kelurahan. Mungkin buat sobat lihat yang tahu ya. Tapi mungkin di sini juga Mbak Ira nggak ingin menceritakan kotanya kali ya, makanya nggak disampaikan. Tuh, nah habis itu seperti yang disampaikan bilang tadi, dia ini mau pindahan rumah kan? Iya. Rumah, nah terus dia tuh nginep di rumah mertuanya. Iya. Nah mertuanya berarti di mana tadi? Mertuanya nggak disebutin betul? Nggak disebutin ya. Yang jelas kurang lebih ada di area-area tadi lah yang di Kelungsuran itu. Nah, jadi rumah mertuanya ini itu khas zaman dulu. Tadi bayangan kita rumah-rumah joglo dong. Iya. Ya kan, joglo Jawa Tengah itu kan. Lantainya masih tanah. Bayangan gua masih tanah. Enggak, dia bilang masih tanah ya. Iya benar. Kayu, lantai masih tanah. Buka pintu langsung lihat meja kursi bagian kiri. Rumah menghadap. Oke, rumah menghadap ngalor. Berarti hadapnya ke sana. Ngalor sana, bagian kanan ada meja panjang sama tutup nasi dan rice cooker, galon air, terus tengah-tengah ada 3 bagian pintu. Tengah-tengahnya itu maksudnya tengah rumah? Yes, berarti ini kalau menurut gue ya itu fix gambaran dari rumah pendopo. Oh iya. Ya kan, jadi masuk kanan ada apa? Makan-makanan itu. Madep utara kan situ ada 3 pintu. Jadi berarti pas masuk rumah langsung ada 3 pintu. Yes, kayak rumah Jawa tuh loh. Pintu utama tuh biasanya ke ruang itu. Ajar kayak kamar, kan ada kamar apa? Ada bangunan kanan sama gini. Kayak benteng Takeshi, Pak. Kan ada 3 pilihan pintu gitu main game. Kalau nabrak terus salah. Terus mental. Lucu banget. Oke, gitu ya sobat lihat, lanjut. Mungkin kayak gitu nanti kalau anak-anak yang masuk. Mungkin Ada pilihan pintu. kalau salah Ketemu setan. keluar dari kakak. Enggak ketemu setan.
Iya di Denentagasi. Iya. Terus Lanjut. Yang tengah lurus langsung dapur. Oke. Nah di tengah itu ada pintu kanan kiri buat kamar. Yang kiri kamar buat bapak mertua, yang kanan buat aku sama Pak Ejo. Oke. Terus yang pintu kamar bapakku itu sampingnya ada TV. Tapi pagar sebelah wetan itu tengah-tengahnya. Wetan itu timur. Oke. Tapi pagar sebelah timur itu tengah-tengahnya samping meja kursi ada pintunya buat tembus ke kamar kakak ipar. Gimana lu maksudnya? Jadi gini, lo kan masuk tuh ke kan ada 3 pintu. Masuk tengah tengah. langsung tembus ke dapur. Iya. Kan? Yang kiri itu kamarnya bapak ibu, yang kanan itu kamarnya Pak Ijo sama suami sama ini Pak Ijo kan suaminya. Sama Mbak Ira juga. Sama Mbak Ira. Pokoknya kamar mereka berdua tuh. Lu lanjutin sampai selesai dulu. Iya. Samping meja kursi ada pintunya buat tembus ke rumah kakak ipar. Namanya Mas Yudi. Jadi rumah mertuaku sama kakak iparku tuh kayak gandengan kalau dari luar. Padahal nggak ada jarak. Long jangkah 4 langkah lah ya. Rong jangkah tuh 4 langkah. 2 langkah. Tapi karena bagian luar ditutup jadi kayak gandeng. Nah, nang pojokannya sing ditutupi kui ada yang nunggu. Saleh atau Mumun kata anak Mas Yudi yang kecil yang masih TK. Nah, oke, sampai situ dulu aja. Jadi bayangin gini ya sobat tidak terlihat. Ada rumah, ya kan? Rumah, lu masukkan rumah penduduk itu kan persegi panjang. Iya, panjang. Masuk ada 3 pintu. Yang kanan ini masuk ada ruangan dulu. Yang kanan ini ada dapur-dapur tadi, ada reskur bla. Sebenarnya ada 3 pintu. Tengah langsung ke dapur, kanan kamarnya Pak Ijo sama Mbak Ira, kiri kamar ayahnya. Nah, ini bayangan mudahnya aja ya biar kalian nggak bingung. Jadi di depan kamarnya ayahnya ini ada ruang TV. Bayangin aja. Sambil ruang TV ada pintu. Pintu kalau dibuka langsung tembus ke rumah Mas Yudi. Itu siapa tadi Mas Yudi? Kakak iparnya. Dan ini kalau dia dari luar itu kayak gandeng. Padahal itu beda pintu. Jadi antara rumah ini sama ini tuh mungkin dari luar kelihatan gandeng. Mungkin ada ruangan. Jadi masuk mungkin ada batas gitu kan. Nangkap masuk tuh enggak? Jadi misal gini, ini pintu. Dibuka kan, ada kayak lorong. Baru ada bangunan lagi. Nah, di lorong itu ada Saleh. Saleh itu jadi dia di lorong coba. Iya, bayangin aja di lorong. Kalau nggak di lorong ya di sudut pojok gitu lah, kamar gitu aja. Itu bayangan mudahnya gitu aja biar gak bingung ya. Itu. Nah, Saleh ini aku tuh agak lucunya itu Mbak Ira ini membahasakan Saleh itu hantu. Iya, kenapa ya? Itu. Jadi aku dia juga ada pertanyaan sih, mungkin nanti sobat. Tapi lu bahas pertanyaan. Kayaknya aku lupa. Mungkin ada sobat dari juga yang ada di daerah Jawa Tengah. Kenapa Saleh itu jadi hantu? Aku ada merasa penasaran. Padahal kan orang-orang Saleh itu kan orang-orang masa nama artis Saleh di tempatnya dia berbeda. Mungkin. Ya nggak tahu, mungkin ada. Tapi kan tiap daerah mungkin ada sesuatu bro. Aku juga nggak tahu sih. Makanya penasaran aja. Saleh. Kalau di sini Saleh tuh makan mbak. Apa ya? Saleh, pisang Saleh. Udah amat cok. Lu tau nggak pisang Saleh? Tahu. Selai pisang kan? Selai pisang. Bukan pisang. Bukan selai. Pisang Saleh tuh yang panjang-panjang kayak KFC gitu. Tapi lemes gitu. Lu pernah makan nggak sih? Kayaknya pernah tapi kayak stik pisang. Jadi kayak stik dipotong tipis. Dipotong tipis. Terus dikasih tepung gitu kan. Tahu. Itu namanya pisang Saleh kalau di sini. Oke. Mungkin di sana Saleh tuh jadi maknanya lain jadi. Tapi di sini dia bilangnya Saleh / Mumun kan. Iya, nama cocok kan? Iya, tapi di sini tuh ya nanti sambil disampaikan. Jadi yang salahnya yang di sini ini bentuknya nang ngocok. Iya. Salah yang nunggu di perbatasan antara pintu depan kamar ayahnya sama rumah Mas Yudi. Oke, lanjut lagi. Jadi dari zaman Pak Ijo belum nikah pun kalau tidur di kamar yang sebelah kanan itu pasti ditindih, kalau enggak ya mimpi medih. Medih itu takut. Mimpi memet gitu. Medih hantu. Kan adekku masih ada adik cewek. Kalau pas lagi di rumah kamarnya buat tidur adeknya. Pasti dijamin tengah malam lari tidur di luar depan TV ada ranjang buat nonton TV. Mertua aku pun sama, kalau tidur tiap malam pasti ketindihan sambil hoe. Enggak tahu ada maksudnya hoe. Enggak, hoe itu maksudnya kayak muntah ya, Des. Kayak keloloden kok. Hoe gitu. Tapi kenapa orang tindihan sampai hoe? Kenapa ya? Tahu. Bingung gue. Kalau hoe. Enggak tahu.
Kayaknya kolor hijau. Makanya gue tuh awalnya menyangka sosok si Saleh ini gendruwo, kelakuannya mirip. Kelakuannya. Tapi ini mertua, dia kan mertua tuh bisa cowok bisa cewek. Lanjut dulu aja. Jadi nggak boleh. Terus bangun, itik, wes. Bisa sekian gotik. Gak ada lucu sekali. Terus bangun, itik, lari dari tidur di luar. Kalau nggak hantunya pasti menyerupai kakak iparku. Pernah bapak kebangun tengah malam, ini menurut cerita mereka. Tiba-tiba ada sosok persis Kang Yudi ngebelakangin bapak. Bapakku bilang, Yud, kue mesti aku tangi Pak Nguyuh. Kok kue mesti di CI karena toilet masih barengan. Oke. Jadi ini benar. Jadi gini ya sobat terlihat yang udah dibacain di Gilang tadi, kan masuk kanan itu kamarnya si Mbak Ira sama Mas Paijo, kiri kamar mertua. Di kamar kanan ini yang ada Mas Ira sama Mbak Paijo ini, itu sering kan mereka kan tidur situ karena mau pindahan rumah, ya kan. Jadi sementara biasanya itu yang tidur di situ tuh adiknya Mas Paijo, adiknya Mas Paijo, ada ipar. Nah di situ tuh biasanya pasti tindir, pasti tindir. Makanya sering banget itu adik iparnya itu kadang nggak tidur di kamar tapi pindah ke ruang TV atau ke depan kamarnya bapak mertua. Nah di situ pun kadang juga diganggu sama Saleh yang dekat pintu mau ke rumah Mas Yudi tadi. Karena kayak gitu juga. Nah singkat cerita bapaknya itu ternyata juga sering. Bapaknya tuh waktu mau pipis ke kamar mandi, bayanganku tuh pasti WC-nya tuh ada di luar. Kalau rumah-rumah gini biasanya WC-nya masih cuma satu ya. Apa? Cuma satu WC-nya. Iya, dan biasanya tuh beda bangunan. Kalau enggak ada di belakang tuh kayak rumah Jawa. Bayanganku sih ya, Jadi bapak mertuanya sering banget ketika keluar itu ada Mas Yudi membelakangi bapaknya. Pasti banget tuh tiap malam. Nah akhirnya beberapa kali ketemu bapaknya dibilang orang tiap malam biasa. Enggak maksudnya lebih sering gitu lah ya. Lebih sering. Makanya tiba-tiba kebangun aja gitu. Ketika kebangun tuh bapaknya tuh kadang nyapa. Hidup kamu tuh kenapa? Kalau tiap aku bangun kencing pasti dirimu selalu mendahului ayahnya kencing. Jadi dia tuh berdiri di depan WC. Jadi mungkin posisinya tuh bapaknya keluar Mas Yudi ini ada di situ mau ke kamar mandi kencing, balik, yaudah tidur lagi, berulang kayak gitu. Nangkap apa maksudnya? Oh, gue kira si Saleh ini cuma berdiri doang. Enggak, kan menyerupai kan? Oh iya menyerupai. Habis itu kan dia kan cerita kalau kayak apa namanya dahulu kencing gitu loh. Berarti kan dia sampai ikut kencing. Juga ya. Tapi karena nggak tahu ya biasa aja. Nggak, saya. Tapi gini Des, maksudnya kan berarti si Saleh ini kan menyerupai Mas Yudi tuh. Yes, menyerupai Mas Yudi. Beberapa kali bapaknya kan dia bilang, kau mesti nggak bisa aku tangi. Bahkan kan beberapa kali kejadiannya seperti itu. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaanku adalah ketika si Saleh ini pipis nih, terus kenapa si Saleh ini balik lagi? Ya nggak tahu, mungkin karena itu menyerupainya. Seharusnya tuh kalau misalnya mau jahil sekalian pipis aja terus di sana, terus hilang ya. Tapi jadi soal air terus bapaknya keluar. Tapi mungkin habis itu ada refill-nya. Karena ini sempat beberapa kali, berarti kan aman waktu itu. Nangkap Mbak? Sempat beberapa kali kejadian, jadi mungkin pipis balik ya udah tidur masuk kamar, dia masuk kamar. Beberapa kali terjadi loh, dan bapaknya tidak ada merasa keanehan. Berarti mungkin itu sempat beberapa kali terulang, habis itu baru ada satu titik yang gitu ya. Kampret aja, gitu malah. Oke, kan belum selesai ceritanya. Oke, lanjut. Gitu ya sobat tidak terlihat. Lanjut. Lah lucu lagi ponaanku Dika yang masih TK itu waktu mau ke rumah neneknya kan lewat pintu samping. Pasti tutup mata sambil lari sambil ngomong ono mumun. Pak Wo ono mumun kui ning pojokan. Pak Wo itu mungkin nama mertuanya. Mertuanya. Entah siang malah kalau lewat pintu samping pasti gitu. Terus lagi ini lucu. Kan masku ipar masih paku Mas Yudi kui gak bisa turun ning kasur. Dia kadang tidur di depan rumah kan ada lincah. Yes. Lincah dari bambu sambil telanjang dada. Terus lagi tidurlah karo Saleh ini diganggu. Toel gegere. Di telapaane. Lah Kang Yudi jengkel mbuh piye mikire jare diuyuhi Salehe karo ngomong, "Ah, tenan kok, ganggu wae kesel aku Pak turu."
Terus turun neh lah. Kalau Salehnya malah dijotosi gegere. Lebih keras, kapok Saleh diguyuhi Saleh. Kalau Saleh diguyuhi Saleh. Jadi gini sebenarnya terlihat. Satu aku Pak. Kalau di part yang diceritakan di dalam bonusan itu kan ada ponakan, itu kan berarti anaknya Mas Yudi ya. Anaknya Mas Yudi kan ya kalau mau nggak mau kan kalau masuk ke kamar atau ke rumahnya Mas Yudi kan lewat pintu itu kan harusnya ya. Itu sering bilang oh ini ada Salah, ada Mumun gitu, bilang ke kakaknya gitu. Nah terus singkat cerita itu kadang Mas Yudi ini kan nggak bisa tidur di kasur, kayak dia tidur di depan rumah. Ini fix banget, jadi bayangannya tuh itu pasti rumah pendok. Fix banget kayak rumah kakekku yang di Karanganyar. Yang itu juga. Apa? Kayak gitu juga. Kayak gitu juga. Plok, paham banget bayangannya. Jadi di depan rumah kan masih ada halaman besar kan, pintunya masih panjang, ada lincah itu. Pas masuk ada 3 pintu juga. Malah lebih kan. Kadang ada yang pintunya tuh memang disetting bisa dilepas. Jadi kayak blong gitu. Bisa berubah pintunya. Bisa. Jadi kayak apa namanya? Megazord. Anjing dia berubah Megazord. Bentuknya rumah pendopo anjir Megazord ya. Megazord coba. Megazord kearifan lokal. Pakai belangko. Blankon. Kata belangko. Pakai belangko surat. Anjir pakai belangko surat. Goblok. Ya itu ya sobat terlihat itu biasa aja sih menurutku, yang agak wadaw itu. Berarti si Mas Yudi ini nggak bisa tidur malam-malam gitu? Iya, berarti dia sering nggak bisa tidur di kamar. Nah, ya nggak tahu, mungkin dia ngerasa gimana, panas mungkin. Mungkin kalau hawanya panas. Hawanya dimainin sama si Mumun ini. Mungkin biar tidur di luar. Di luar. Soalnya si Mbak Ira ini cerita kalau tidur di luar pun dia nggak pakai baju. Jadi kan iya. Panas tuh ya. Tidur di lincah depan rumah tuh, bayang lincah tuh kayak bambu tuh tadi. Kursi bambu panjang bisa buat tidur. Iya. Nah ketika tidur tuh sering banget tuh dipukul-pukul punggungnya. Dicolek dulu. Dicolek punggungnya sama di itik-itik kakinya. Kakinya dikelitik. Itu bodoh amat sih si nangkocoknya. Itu mungkin ini saudaranya Mincu. Usil sekali. Usilnya tuh ngawur usilnya itu masih dalam taraf aneh, ngapain sih? Iya, gelitik kaki gitu loh. Nah, habis itu kan karena sebel kan si Mas Yudinya ini. Masuk. Dia bangun dulu deh. Bangun dulu langsung misuh kayak gitu. Terus karena mungkin dia nggak mendapati siapa-siapa ya, kalau bayangkan itu dia langsung berdiri di atas lincah, langsung menyebar apa pipis. Dia pipis deh. Nih, tak pipisin gitu. Dipipisin coy si nangocok. Tapi pipis sembarangan loh. Ya paling kan dia nggak lihat salahnya. Sambil ngumpat asu gitu, dipipisin terus bilang, aku ini capek, mau tidur gitu. Nggak ada jawaban lah, krik-krik hening, dia tidur lagi, tapi dipukul sama Saleh. Punggungnya dipukul gitu. Itu langsung Mbak Ira ini malah cerita ngakak-ngakak. Syukur Saleh mipisin Saleh. Tapi ya kalau misalkan capek ya gimana, Des? Iya, kalau aku sih mendukung Saleh. Enggak lah, aku mendukung Mas Yudi lah. Tapi Mas Yudinya kan kasihan cuy. Iya, tidur istirahat. Sebenarnya aku pernah baca, jadi kan ada salah satu thread kan di Twitter tuh sering tuh ceritakan cerita horor kamu, terus pada cerita. Jadi tuh ada salah satu cerita yang menurutku menarik. Jadi di rumahnya tuh jin muslim jadi ceritanya. Jadi setiap malam dia si jin ini selalu bangunin si anak ini buat tahajud. Kadang yang menjadi ngeselinnya adalah ketika dia lagi capek, tetapnya dibangun tahajud. Seriusan dia kayak kadang sambil diterakin, bangun tahajud gitu. Cok, ya lagi capek cok, ya kasian banget anaknya. Mungkin jinnya itu terikat ini kutukan tahajud. Yo, kutukan tahajud. Jinnya apa ya? Jadi jin itu memiliki kewajiban untuk membangun tahajud selama ribuan tahun. Atau mungkin itu kontrak sama kakeknya. Mungkin. Jadi kakeknya kontrak kerjasama sama jin muslim, terus pengen cucu-cucunya tuh rajin ibadah. Kalau nggak tuh mungkin teknologi zaman dulu kan, zaman sekarang ada alarm. Pakai zaman dulu pakai jin. Pakai jin. Lebih mantap kan. Kayak zaman dulu. Tapi dulu ada juga di video apa? Ada nama channel pemuda tersesat yang channelnya Talking Muslim sama itu sama Abdul Jafar. Ada pertanyaan, bolehkah kita bersekutu sama jin buat ibadah? Soalnya ada tapi itu ada betul, soalnya yang nanya tuh dia punya teman. Nah, temennya itu kerjasama sama jin Islam buat saling ibadah gitu, dan itu berhasil. Jadi dia apa namanya? Jadi raja. Enggak, cok. Masuk tangka bareng anjir. Kagak, dia tuh jadi rajin ibadah.
Oh. Si temannya yang nanya ini. Terus? Jadi dia nanya, tapi kata jawabannya itu juga ternyata boleh kan? Emang ada ayatnya. Saling membantu untuk kebaikan. Gitu. Tapi kayaknya asalkan jin itu nggak masuk ke badan kita kayak boleh nih, maksudnya. Dan aku nggak tahu sih. Ya cuma bangun gitu kan. Dia tuh. Ya walaupun juga apa kan sama-sama makhluk kan. Sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempekerjakan mincu tuh boleh ya sebagai ya. Hubungannya bukan budak sama majikan, tapi sama teman partner gitu. Tim lucu sebagai partner kerja. Lanjut. Mana tadi? Kalau yang kejadian sama aku waktu itu ceritanya kayak gini, kan waktu itu tahu sendiri suasana di kampung, abis Isya udah sepi banget, awalnya ngantuk, padahal aku di Hong Kong paling lambat, paling tak gas itu paling awal tidur jam 11:30, terus posisi jam 9 aku udah tidur. Lah Pak Ijo ning pinggir, aku belum tidur, masih mainan sama HP, aku tidur tiba-tiba ketindihan. Cok. Itu visum, Cok. Wah, Arjono. Hanya anak visum yang bilang. Jokes internal. Jo. Asal mau ketindihan. Lah bojoku apa? Diam. Lah bojoku ngopo? Ini siapa sih yang ngomong sih? Lah bojoku ngopo? Si Pak Ijo. Bojoku ngopo? Diam. Terus aku melek. Ya Allah, tindihan aku Jo kowe di celok dipanggil. Dipanggil menang wae, aku ngomong gitu ke Pak Ijo. Terus Pak Ijo jawab, apa kowe turu menang wae menang wae. Gi ae. Kowe aja kamu. Terus aku gak wes bantal. Ini udah koma anjir. Kesal banget nih gue jadi bingung siapa yang kita. Anjir. Dia mana bacain ada suatu teks antar gue coba jelasin. Anjir ini gue bingung siapa yang baca siapa. Jadi kayak soal Gilang tuh kan gak terlalu bisa bahasa Jawa. Dibahas sama baca Jawa jadi bingung. Anjir ini gue bingung siapa yang ngomong anjir. Lanjut aja. Terus tak walik bantale. Oke, aku tidur lagi, tapi yang tindihan kedua lebih parah karena pada saat tindihan aku tuh kayak teriak-teriak panggil Pak Ijo sambil teriak-teriak ya Allah Jo. Padahal tanganku ki pas tindihan dipegangin karo Pak Ijo, tapi dia nggak kerasa. Tapi dia aku gerak-gerak pas saat aku teriak-teriak itu sambil jojo di pojokan kiri atas ada mata gede banget. Terus di kupingku ada suara keras. Waduh, keren sih gede. Tapi kok beda ya? Maksudku waktu aku kan dirimu membaca ada suara keras gitu kan. Aku tuh bayangin suara keras gopok gitu. Aduh. Setannya sopan banget. Aku tuh baru nangkep ketika dirimu cerita ini, Cuk. Kemarin aku udah baca kan. Suara keras bohong. Apa seremnya? Maksudnya itu mau bohong gitu. Setannya sopan. Aduh gitu ya sebenarnya. Jadi ini masuk ke part yang dialami oleh Mbak Ira. Itu. Jadi Mbak Ira tuh tidur di malam itu di kamar kanan itu dia tinggi namanya cuma gitu kan. Kayak dia tuh kayak hoho tuh kayak ngap gitu. Ngap-ngapan kayak. Gitu. Cuman dia ceritanya tuh ini ya, jadi ini juga menjawab ketika sobat tindihan terasa udah teriak-teriak tapi sebenarnya enggak ada suara apa-apa. Soalnya suaminya juga dirimu enggak bilang apa-apa kok gitu. Jadi dia teriak-teriak gitu. Pertama enggak sampai teriak sih, cuma kayak manggil-manggil enggak ada yang nyaut. Terus si Mbak Ira ini kayak sebel kan. Cucu. Aku udah teriak-teriak, udah manggil-manggil, awalnya manggil dulu kan. Manggil kok kamu enggak nyaut. Apaan dulu di aja, cuman gitu. Udah habis itu dia tidur lagi, bantalnya dibalik. Kalau dibalik ya? Mungkin itu masuk mitosnya mungkin. Ya kayak ada mitosnya. Dibalik bantalnya tidur lagi sama aja. Tetap aja. Dia lebih parah malah. Lebih parah, dia cuma teriak-teriak, ya Allah, gitu. Gak ada pertolongan. Tiba-tiba dilihat di
di pojok kiri atas ada mata gede banget. Ini ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada mata? Kenapa diem? Ya, aku nanya. Kok berani? Anjir, makanya lu mau terus ternyata diem. Kalian Ada tiba-tiba gua penasaran. tiba-tiba Ngapain ada mata di pojok kanan sana gitu. Tapi- Di pojok kanan sana deh. Tapi ini yang membuat gua berspekulasi kalau misalkan itu tuh apa namanya genderuwo karena mata gede loh. Tapi ini mata tok, Des. Bayanganku tuh cuma mata satu bulat. Coba bener. Mata. Soalnya Habis itu ada suara di samping kanan, oh gitu. Oh gitu. kenapa ho? Ya ada mata gede. Oh anjir. Jangan mata Dia tok, mata Dia nggak tok. bilang dua mata ya? Enggak, mata tok bayangku satu gede. Terus ada ikan-ikan alien, mungkin ada hubungan sama apa ya? Mungkin Illuminati. mungkin ada alien abduction loh. Dia mau Ternyata- diculik sama alien. Ternyata rumahnya di bawahnya emang ini. Ternyata rumahnya itu ini pesawat luar angkasa. Bener tuh Megazord. Oh iya benar. Ternyata rumah itu cuma pucuknya Ada doang. pucuknya doang. Kayak piramid itu ternyata ada pucuk kapal. Ternyata rumahnya Gitu sih. Tapi itu ya Illuminati. waduh juga sih, drama juga sih. Suara keras. Itu Ayo. pas sampai situ terus lanjut. Aku langsung bangun nangis jadi-jadinya. Padahal belum malam, mungkin jam 10-an. Ada Wong Pak Ijo belum tidur. Lah Pak Ijo kaget. Napa yem? Napa kowe akunya nangis senangis-nangisnya. Asu kowe setan. Kowe asu kowe setan. Lu ngata-ngatain suami. Oh iya. Ini kata siapa sih? Asu kowe setan. Kowe aku ditindihi Jo, kowe tak celoi bola-balik menang wae, aku gak ditulungi. Sambil nangis lah, semua pada denger. Aku sama Pak Ejo lari keluar. Bapak menurut aku kaget. Tapi ya karo guyu-guyu. Dijak kenalan kuy, awakmu, Ir. Gak gini juga kali kenalannya. Terus kakak ipar semua pada bangun, akhirnya tidur di kamar kakak ipar. Dan sejak itu aku belum masuk kamar itu gak berani noleh. Misal mau ambil barang ya ngambil terus lari. Tapi SG heran. Singhiran. Oh sing heran. Tapi sing heran bojone Kang Yudi ora pernah diganggu sekalipun. Oke, sebenarnya. Jadi abis gitu tadi. Mbak Ira bangun. Wajar. Ternyata suaminya belum tidur, terus dia nangis jadi-jadinya. Terus tadi aku ada part yang bingung, tiba-tiba dia bilang Wisma Asu itu dia ngata-ngatain suaminya atau ternyata itu Apa setelah setannya? ngata-ngatain setannya, si Sarahnya itu. Asu gitu kan gitu. Terus tuh dia lari keluar, mertua juga lari keluar. Kenapa? Oh, sudah tahu. Sudah itu kenalan Dia sama kenalan. kami. Habis itu mereka semua tidur di rumahnya Mas Yudi. Semua ortuanya tidur di rumah Judi. Apa? Sama rumahnya. Sama Megazordnya tidur ke kamar jadi mainan gitu. Aneh banget. Mertuanya dia sama Mbak Ira tidur di kamar Mas Yudi. Di rumah gitu. Nah, tapi yang anehnya kan katanya istrinya Mas Yudi nggak diganggu. Iya, sama ini cerita istrinya Mas Yudi sekarang udah pernah diganggu. Atau mungkin Apa? Mbak Ira harus curiga dengan istrinya Mas Yudi. Oh iya. Siapa tahu. Sekarang orang menebarkan bibit-bibit perpecahan keluarga. Bercanda. Tapi berarti emang jelas ya, Mas Yudi itu bukan kamar tapi rumah ya. Oh, Jadi iya. mungkin ada dua rumah gitu sampingan, tapi yang ada akses dalam gitu. Iya. Masuk bebek. Tapi katanya nyambung gitu kan. Ini udah habis. masih ada cuy. Oh, apa yang mana lagi? Kalau orang kampungku ngomongnya salah. Orang itu awal deh. Itu siapa? Habis sudah itu. Oh, tapi terus ini ada reveal-nya nih. Kalau orang kampungku ngomongnya salah. Oh itu ya. Hantu yang suka gangguin, kadang suka nindihin, kadang bisa menyerupai pembunuh. Oh, apa ya bahasa Indonesianya aku sendiri nggak tahu. Oh, Mbak Ira jadi udah ngejelasin ya sobat tidak, sorry banget Mbak Ira aku lupa. Jadi di kampungnya Mbak Ira Oh ini di ngomong di aku nggak ada sih. di part awal tuh atas dulu. Oh ini, itu lanjutannya itu emang. Enggak, itu yang awal. Jadi mungkin di awal tuh si Oh. Minsu ini sempat cerita terus ngebahas itu. Oh iya. Terus tak screenshot. Jadi kalau orang kampung ngomongnya salah itu ada yang suka gangguin, itu istilah lagi. Nimbihin, orang di rumah suatu maling creepy. Berarti si Salah ini nerornya bukan satu rumah doang. Satu rumah tau.
Dia katanya orang kampungnya bilangnya Saleh gitu. Berarti kan nggak satu rumah doang terornya. Gini, berarti maksudnya tuh karena mungkin itu rumah dulu ya. Setiap rumah tuh biasanya ada. Kalau bayanganku ini paling kayak jin rumahan gitu. Jin rumahan yang emang udah ninggal itu lama kan karena bangunan tua lama, jadi dia akrab dengan penghuni situ. Iya mungkin. Tapi berarti kalau misalkan itu jin bisa masuk akal. Soalnya kan jin kan bisa ganti wujud gitu kan, dari pocong jadi itu jin pasti jin. Bisa jadi bentuk aneh gitu ya. Cuman aku ada satu rasa penasaran tadi. Apa Des? Bapaknya itu berarti nggak tahu itu sampai sekarang kalau yang namun yang diajak lomba pipis itu Mas Yudi, bukan Mas Yudi. Nah kan bapaknya bilang yang di bagian terakhir dia ngasih tahu kan sama Mbak Iranya udah kenalan. Tapi kan mungkin bapaknya juga tahu kalau sering tinggi ya. Bapaknya sering tinggiin juga diceritain. Bapak tinggiin, tapi kan mungkin bapaknya nggak tahu yang lomba pipis sama dia itu bukan Mas Yudi. Kenapa lomba pipis? Kan dulu-duluan pipis toh. Dia mau keluar udah pipis, si Salehnya enggak deh. Kalau lomba pipis tuh bayanganku pipis bareng terus jauh-jauhan pipis gitu. Enggak gitu. Ya pokoknya yang membersamai pipis itu loh. Membersamai pipis. Berarti pipis bareng? Enggak, yang kompetitor pipis. Sama aja makin. Itu tuh bahasa yang tepat apa? Jadi seolah-olah bapaknya punya agensi. Setan agensi. Terus mereka kompetitor. Kenapa jadi agensi tuh? Kompetitor makin aneh. Ya sih. Bahasanya makin aneh. Belum menemukan bahasa yang tepat. Tapi aku punya rasa penasaran dengan itu. Kalau menurutku sih ya udah ngerti lah Des. Mana mungkin nggak ngerti. Tapi kenapa dia tetap bilang itu? Yud, kamu tuh pasti suka dulu bapak pipis. Enggak, itu kayak ngomong pas ketemu Yudinya, pas ketemu sama Salehnya. Jadi nggak ngomong sama Yudinya kayak deh. Lah iya. Iya. Sama Salehnya kan? Misalnya kan paling ya berlalu aja kan. Ya udah, berarti nggak tahu bapaknya. Kalau mau sama Mas Yudinya langsung, Mas Yudi bilang, aku nggak pernah pipis balapan, nggak pernah pipis sama bapak itu. Tapi bahasanya gimana sih? Aku nggak pernah pipis mendahului bapak. Iya, gitu. Bagus. Hanya menemukan yang tepat. Aku nggak pernah pipis mendahului bapak. Iya. Tapi nggak ditanyain. Mungkin ditanya, tapi nggak diceritain. Nggak diceritain itu. Itu ya Sobat Lihat cerita dari Hong Kong. Maksudnya dari Mbak Ira yang dari Hong Kong. Tapi mungkin Mbak Ira kalau misalnya ada cerita di Hong Kong. Dengar ini kayak ada deh. Aku tuh sempat nanya. Ada. Sempat nanya aku waktu itu kan lucu ngasih tahu terus aku nanya ke mereka. Mbak Ira kayaknya nggak terlalu banyak cerita-cerita di Hong Kong. Mungkin teman-temannya. Itu mungkin Hong Kong sudah terlalu. Vampir Hong Kong. Vampir Hong Kong aja. Begitu ya Sobat Lihat. Nah itu tadi cerita dari Mbak Ira. Kalau misalkan gimana menurut kalian serem? Iya. Gimana cerita dari Mbak Ira? Serem? Gak sih. Kalau serem bilang serem. Kalau nggak sih kirimin cerita kalian lebih serem. Lebih serem. Kalau gitu kayaknya untuk sesi serba kali ini kita cukupkan. Makasih banget untuk para sobat yang terlihat yang udah mau dengerin kita ataupun nonton kita di YouTube, mendengarkan kita di podcast dan memfollow IG-nya Ucong, subscribe dan berinteraksi sama kita baik di media sosial, baik di IG maupun di YouTube. Makasih banget yang udah mau berengage apa sih namanya? Berinteraksi kompetitor. Enggak. Kompetitor. Cowok berinteraksi dengan kita. Kita makasih banget kalau gitu. Gua Gilang Nugroho dan teman gua Durrahman. Kami undur diri dari ruang audiovisual kalian. Salam Ucong.